Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah apresiasi drama akan menyajikan materi yang berjudul bedah naskah drama berjudul Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hania Anggraini, Siti Janatul Husna, Laili Kumalasari, Putri Khairunisa Fitri, dan yang terakhir, Lina Nuria Aziza. Materi yang pertama yaitu struktur naskah drama. Struktur naskah drama adalah sebuah teks drama pada dasarnya terbagi atas beberapa bagian yang disebut sebagai babak. Kemudian, babak tersebut dibagi lagi menjadi beberapa adegan yang diawali prolog, dialog, dan epilog. Lanjut, apa sih yang dimaksud dengan prolog, dialog, dan epilog? Yang pertama, prolog. Prolog adalah kata pendahuluan yang menarik perhatian penonton ke dalam suasana yang dikehendaki. Sederhananya, prolog ialah adegan pembuka drama. Kemudian yang kedua, dialog. Dialog yakni percakapan antar tokoh dalam adegan. Percakapan itu membuat penonton memahami seperti apa cerita yang diangkat dalam suatu drama. Kemudian yang ketiga, epilog. Pengertian dari epilog ialah kata-kata yang mengandung ikhtisar seluruh cerita. Dengan kata lain, epilog ialah adegan akhir atau penutup suatu drama. Sedangkan menurut Herman J. Waluyo, struktur drama tersebut meliputi yang pertama alur atau plot, yang kedua dialog atau penokohan atau watak, yang ketiga percakapan, yang keempat setting atau tempat, waktu, dan suasana, yang kelima amanat, yang keenam tema, dan yang terakhir petunjuk teknis. Lanjut materi selanjutnya yaitu bedah naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Bedah naskah drama yang pertama yaitu tema. Dalam naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang mengandung tema sebuah keegoisan di mana pemikiran orang masa kini yang hanya memikirkan logika tanpa melihat realita yang terjadi. Bedah naskah drama yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu orang tua memiliki sifat egois namun sangat berpengetahuan luas namun tak mampu menerima realita. Kemudian tokoh kedua anak muda memiliki sifat pemberani. Tokoh yang ketiga perempuan memiliki sifat putus asa. Dan yang keempat gembala yaitu memiliki sifat penakut. Kemudian bedah naskah drama yang ketiga yaitu alur. Pada naskah drama tersebut menggunakan alur maju. Bedah naskah drama yang keempat yaitu latar. Latar tempat pada naskah drama tersebut yaitu di lereng gunung, sedangkan latar suasana yaitu tegang. Bedah naskah yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi yang terdapat pada naskah drama terdapat pada kalimat betapa jelitanya, betapa tidak, seluruh hidupku kuhabiskan guna mencari kayu yang berbangsawan bagi kau, pada halaman 1. Iwan Simatupang melalui majas personifikasi pada data 1 melukiskan bentuk dan fungsi dari tiang yang sedang dipegang dan dibicarakan oleh tokoh orang tua. Kemudian yang kedua, majas metonimia. Pada kalimat, tiba-tiba sang ekstremis sadar akan keadaannya dan dengan kilat melompat mendepak-depak mulut mitra liur. Terdapat pada halaman 2. Kata dengan kilat pada data tersebut merupakan
simbol dari cepat yang mempunyai makna sangat cepat atau cekatan yang dilakukan oleh tokoh ekstremis dalam potongan prolog kejadian tersebut. Yang selanjutnya yaitu majas hiperbola. Terdapat pada kalimat, "Ya, tak lama lagi kau akan siap, tak lama lagi. Ah, sebenarnya kau sudah siap, praktis siap. Coba lihat betapa megahnya." Dengan mengelus tiang. Betapa jelitanya. Betapa tidak. Seluruh hidupku kuhabiskan guna mencari kayu yang terbangsawan bagi kau. Terdapat pada halaman 1. Ekstremis. Orang tua jahanam bertanya, dengan alasan apa, dengan tujuan apa? Terdapat pada halaman 2. Pada data tersebut, majas hiperbola terlihat pada betapa megahnya, betapa jelitanya, elusannya kian mesra, dan seluruh hidupku kuhabiskan guna mencari kayu. Kemudian majas yang selanjutnya yaitu idiom. Terdapat pada kalimat, "Oh, masih adakah tai lalat pada keningnya? Di atas alis matanya sebelah kiri, tai lalat sebesar biji buah delima dari kebun belakang rumah kami. Tai lalat yang berwarna ungu tua bening. Sandaran senantiasa bagi bibirku lusuh dilanda rindu. Tai lalat yang menjadi bukti di setiap mimpiku, dari balik mana selalu bersinar bulan bujur sangkar." Pada data tersebut, Iwan Simatupang mulai menggunakan idiom dalam kalimat-kalimat dialog dalam naskah drama Bulan Bujur Sangkar. Idiom tai lalat digunakan oleh Iwan Simatupang untuk menggambarkan ciri khas dari tokoh yang dirindukan gadis oleh tokoh gadis. Naskah yang selanjutnya yaitu Amanat. Dalam naskah drama Bulan Bujur Sangkar ini, pesan yang ingin disampaikan adalah hidup adalah sementara dan kematian adalah suatu jalan keabadian yang ditempuh setelah kehidupan. Jangan terlalu mengutamakan logika daripada realita dan jangan terlalu egois. Materi selanjutnya yaitu pemaknaan naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Pada pemaknaan naskah drama Bulan Bujur Sangkar ini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama aspek moral, yang kedua aspek budaya, dan yang ketiga aspek religi. Lanjut pada struktur dramatik dalam naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Struktur dramatik pada naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi yaitu pengenalan dalam cerita Bulan Bujur Sangkar, dimulai ketika laki-laki tua yang sibuk menyiapkan tiang gantungan, tiba-tiba seorang pemuda datang. Awalnya, mereka bertikai dalam sebuah percakapan, tetapi pertikaian itu tidak berlangsung lama. Di ujung percakapan, akhirnya pemuda itu pergi meninggalkan si orang tua dan cerita berlanjut dengan datangnya tokoh ketiga, yaitu perempuan yang mencari kekasihnya. Yang kedua yaitu klimaks. Klimaks pada naskah drama Bulan Bujur Sangkar yaitu komplikasi atau permasalahan awal yang muncul dalam cerita ini dimulai ketika seorang pria datang menemui lelaki tua dan menuduh lelaki itu sebagai mata-mata. Dari situlah terjadi perdebatan panjang antara tokoh pemuda dan laki-laki tua mengenai kehidupan. Kemudian lanjut pada komplikasi. Komplikasi atau permasalahan awal yang muncul dalam cerita ini dimulai ketika seorang pria datang menemui laki-laki tua dan menuduh lelaki itu sebagai mata-mata. Dari situ terjadilah perdebatan panjang antara tokoh pemuda dan laki-laki tua mengenai kehidupan. Yang terakhir yaitu resolusi. Akhir dari cerita ini adalah kematian para tokoh utama yang dibuat membingungkan. Laki-laki tua yang akhirnya mengakhiri hidupnya
karena menganggap tugasnya di dunia ini sudah selesai dan ia pun mati bunuh diri. Sebelum itu, ternyata si perempuan menghabisi nyawanya terlebih dahulu setelah ia melihat tunangannya mati tergantung di tiang yang dibuat oleh laki-laki tua. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.